Perkenalkan, nama saya Timothy Fernandinus Unipar. Saya dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S24045. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eh hash table exercise. Nah, jadi di sini kami diberi tugas tentang hash table. Nah, jadi di sini ada dikasih dataset DNS cache lokal, di mana diberikan dataset berisi sejumlah record DNS cache. Nah, di mana domain name itu key, IP address itu key value pairs, kemudian TTL itu key value pairs, kemudian created at itu key value pairs. Nah, kemudian di sini dataset DNS cache lokal gunakan fungsi ASCII sum modulo untuk mengkonversi key. Jadi kita bisa menggunakan tabel ini untuk nanti menghitung ASCII sum modulonya. Nah, jadi di sini ada dikasih 3 soal. Nah, kita mulai dari soal yang pertama, di mana soal pertama tanpa menghandle collision, lakukan hashing terhadap domain name yang ada di dataset, di mana ukuran dari tabel adalah 20. Kemudian insert data ke dalam tabel secara berurutan. Eh, Pertanyaannya, apakah semua data bisa diinsert? Jika tidak, data mana yang mengalami collision dan indeks keberapa? Oke, sebentar. Nah, di sini eh, ini tadi menghitung jumlah ASCII-nya. Nah, jadi di sini untuk saya menghitung dulu ASCII semua dulunya dari setiap domain ini. Kemudian kita masuk ke soal pertama. Nah, jadi di sini eh, apakah semua data bisa diinsert? Jika tidak, mana yang mengalami collision dan indeks keberapa? Nah, jadi sebenarnya cara menghitungnya itu menggunakan yang tadi itu angka tadi, yang ini sebentar. Nah, jadi kita menambahkan setiap hurufnya. Misalnya eh, google.com. Tapi kita menghiraukan si titiknya. Jadi di sini G itu 103, kemudian O 103 ditambah O itu 111, kemudian O lagi 111 ditambah 103 ditambah 108 ditambah 101. Kemudian ditambah 99 ditambah 111 ditambah 109. Nah, itulah yang menghasilkan eh 956. Seperti itu selanjutnya. Nah, kemudian di sini, oh, sebentar. Nah, kemudian di sini kita menggunakan, kita memodkan dia dengan 20 agar kita dapat mengetahui indeksnya. Jadi di sini Google itu indeksnya 16, jadi dia diinsert ke indeks 16, kemudian YouTube itu diinsert ke 0, kemudian Facebook itu diinsert ke 5, kemudian Instagram itu diinsert ke 5, kemudian GitHub itu diinsert ke 2, Shopee 3, Twitter 6, kemudian TikTok itu 1, kemudian Zoom itu 5. Nah, jadi di sini kita tidak semua data itu bisa di-insert. Mengapa? Karena ada yang mengalami collision. Data mana aja itu di data 5, di indeks berapa aja itu di indeks 5 saja. Nah, jadi di sini Facebook sudah berhasil duluan, yaitu ke indeks 5. Tetapi Instagram itu indeksnya juga 5. Nah, jadi Instagram itu mengalami collision dengan Facebook pada indeks 5. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini kita melakukan mekanisme penanganan collision dengan cara open hashing. Nah, pertama kita disuruh ini insert Traveloka. Oh, sorry. Pertama kita disuruh insert Traveloka. Nah, jadi di sini kita insert Travelokanya. Nah, di sini kita disuruh pertama menghitung Traveloka.com, traveloka.com dan eranya keberapa. Nah, itu SC totalnya itu yaitu 1288. Di bawah 20 dia maka masuk ke indeks 8. Nah, kita bisa menginsert dia ke indeks 8. Nah, apakah terjadi collision? Itu pertanyaan yang kedua dari si insert Traveloka ini. Jika iya dengan domain mana? Nah, dia tidak terjadi collision karena indeks 8 itu masih kosong. Jadi, gambarkan kondisi hash table tersebut. Nah, inilah kondisinya. Kemudian, kita disuruh juga mencari find Traveloka.
Nah, proses pencariannya itu yang pertama kita harus menghitung hashnya dari Traveloka yaitu 1288. Di mode 8 maka dia akan di mode 20 maka dia akan mendapatkan indeks 8. Nah, sistem itu menuju ke indeks 8 baru pada indeks 8 terdapat Traveloka baru data ditemukan. Jadi proses find berhasil hanya dengan satu kali akses saja. Kemudian kita disuruh mendelete GitHub. Inilah dia sesudah dan sebelumnya. Oke. Oh iya. Untuk si eh, yang eh, collision tadi, nah kita bisa menyimpan dia di dalam linked list. Kemudian di sini ada soal yang kedua B, di mana insert Traveloka juga, tapi di sini eh, ada satu perbedaan. Sebentar, saya bakal tunjukkan. Nah, jadi kita di sini melakukan mekanisme penanganan collision dengan cara closing hand atau fungsi collision yang kita tentukan sendiri. Nah, jadi di sini saya menggunakan metode linear probing, di mana rumusnya itu Haki plus 1 mod 20. Nah, untuk hitung hash Traveloka array keberapa? Nah, dia hashnya itu 1288 mod 20, maka dia mendapatkan indeks ke-8. Jadi kita insert dia ke 8. Apakah dia collision? Jika ya, dengan domain mana? Jadi di situ terjadi collision karena indeks 8 sudah ditempati oleh si zoom as. Nah, sebelumnya, mengapa demikian? Nah, jadi eh, untuk di bagian saya tunjukkan yang ini kan kita bakal meriset si datanya ini semua. Jadi kita tidak menggunakan kondisi si soal nomor 2A tadi. Nah, eh, sebentar. eh, nah, jadi kita kan insert data awalnya menggunakan linear probing. Jadi kan tadi yang collision itu si Instagram, si Facebook sama si Zoom As. Nah, eh ya si Zoom As. Nah, jadi di sini kita melakukan yang probing ke collision tadi. Tapi kalau yang tidak yang tidak collision, kita tidak melakukan probing. Nah, tadi kan Facebook. Nah, dia kan masuk ke indeks 5. Nah, si Instagram kan juga di 5. Sudah diisi sama Facebook. Jadi kita tambahkan satu, jadi ke 6. Kemudian Twitter itu tadi di 6, tapi sudah dipakai sama si Instagram. Kita pindahkan dia ke 7, karena 7 itu kosong. Kemudian eh Zumas itu kan 5. Nah, tadi probingnya itu eh si sebentar. eh Tadi kan kita mau reset nih. Ini kan collision, collision, kemudian eh, ke sini aja deh. Ini bagus. Nah, ini kan, oh, ini deh, sorry. Ini kan collision, ini collision, ini collision. Nah, tadi si limanya ini kan tetap di 5 kan. Nah, ini kita tambah satu, dia jadi 6. Nah, sebentar, ada kesalahan. Nah, di sini kita tambah satu, dia jadi 6. Kemudian 6 kan tadi kan si Instagram udah di 6. Nah, tapi Twitter itu tadi di 6. Jadi kita tambah satu lagi di 7. Kenapa 7 dia berhasil masuk? Karena 7 itu masih kosong. Kemudian tadi kan si si zoomnya ini kan kita masih mengabaikan Traveloka ya, karena Traveloka itu belum kita insert. Ini posisinya kita lagi menghitung ulang semua dengan probing kita. Nah, jadi si zoom itu kita masukkan ke 8. Karena 8 ini di situ masih kosong karena kita kan belum menginsert tadi. Ini adalah probing data ulang awal. Nah, baru masuklah kita kemari. Nah, jadi di sini langkah probingnya itu yaitu Haki sama dengan total ASCII mod table size. Kemudian Haki 1288 tambah satu, kemudian mod table size. Nah, Haki jadi 1289 mod 20 jadi 9, jadi itu berhasil. Kemudian kayak mana cara find travelokanya? Nah, di sini mod prosesnya sampai ditentukan. Jelaskan prosesnya sampai ditentukan. Nah, kita pertama hitung hash travelokannya dulu, yaitu Haki 1288. Kemudian cek indeksnya 8. Jadi di 8 itu tadi udah di zoom. Karena bukan data yang kita cari, kita tambahkan satu, maka kalau kalau udah ketemu, baru kita stop.
Oke. Nah, kemudian ini adalah tampilan delete GitHub dan sebelum dan setelahnya. Oke. Kemudian kita masuk lanjut yang ketiga. Soal yang ketiga ini bandingkan hasil 2A dan 2B. Jadi soal yang pertama itu pertanyaan yang pertama itu mana yang lebih efisien dalam kasus ini. Nah, untuk kasusnya ini open hashing lebih efisien. Itu kenapa? Karena collision hanya terjadi pada indeks 5. Nah, yang collision itu kita bisa simpan dia ke linked list. Jadi kita nggak perlu lah melakukan probing berulang. Terus waktu mencari itu juga lebih cepat ketika table eh, belum tentu panjang. Terus insertnya lebih sederhana. Kalau pada close hashing, dia terjadi probing berkali-kali, datanya berpindah dari indeks hash aslinya, kemudian semakin banyak collision, makin panjang probingnya makin panjang. Terus mana yang mudah di delete? Open hashing itu lebih mudah di delete. Kenapa? Karena data yang cukup dicari pada linked list. Kemudian nodenya langsung dihapus, baru tidak mempengaruhi proses pencarian data lain. Baru kalau closed hashing itu juga boleh langsung dikosongkan, harus diberi tanda delay. Jika salah satu menghapus, maka probing dapat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.